disertai Yesus. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, makasih, terima kasih atas peran pada saat hari ini. Kau telah mengumpulkan kami kembali di sini Tuhan untuk ibadah. Meskipun dalam online, Kau tetap sertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Hanya Kau yang menyertai kami Tuhan, Kau yang jamah setiap kami Tuhan. Meskipun kita jauh Tuhan, hanya Kau yang satukan dalam hati kami dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Segenap
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, Yesus Tuhanku, nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau bersyukur Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu, kudus bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kudus, nama-Mu besar Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, kudus. Lord Yesus Tuhan, terima kasih. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu dan hanya untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu dan hanya untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu dan hanya untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Shalom, selamat sore kaum muda Sekina. Bersyukur kita ketemu lagi di dalam ibadah pemuda. Dan sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang ada buat kami, dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau akan menolong kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Kami rindu apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allahku, kami mau serahkan waktu di depan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita akan belajar tentang satu peristiwa yang terjadi di dalam firman Tuhan,
dan itu juga sedang terjadi saat ini ya. Dan mungkin ya temanya yang diberikan pada saya adalah tentang tulah. Apa itu tulah? Kita akan melihat dahulu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana tulah itu diartikan dengan kemalangan yang disebabkan oleh kutuk karena perbuatan yang kurang baik. Jadi kemalangan yang disebabkan oleh kutuk karena perbuatan yang kurang baik. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian di dalam Ulangan 28 ayat 21, Ulangan 28 ayat 21 disebutkan tulah adalah berbagai penyakit atau wabah yang biasa dilihat sebagai hukuman ilahi. Jadi kalau menurut artinya kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama kemalangan karena perbuatan yang tidak baik dari manusia, dan ini otomatis karena perbuatan tidak baik dari manusia, maka ini hukuman itu dari Allah. Kemudian yang kedua dari Ulangan tadi dikatakan bahwa tulah ini juga sebagai hukuman ilahi. Nah, kita tidak sedang mengait-ngaitkan dengan virus corona saat ini ya, tetapi kita akan melihat lebih jauh. Setelah kita tahu artinya, kita melihat lebih dalam lagi, tulah ini terjadi atau dialami siapa saja di dalam Alkitab. Ya, kita akan melihat ya. Kalau di dalam Keluaran 7 sampai 12, di sana dikatakan bahwa tulah ini dialami atau terjadi kepada bangsa Mesir ya, kepada bangsa Mesir. Dan kita lihat di sana ada 10 tulah yang diturunkan oleh Allah buat bangsa Mesir. Kenapa? Karena bangsa Mesir pada saat itu melakukan tindakan yang tidak baik ya, tindakan yang tidak baik. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia akan mengatakan seperti itu. Jadi bangsa Mesir melakukan tindakan tidak baik. Tindakan apa itu? Yaitu melarang umat Israel untuk keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ini yang pertama ya. Jadi tulah itu terjadi kepada bangsa Mesir, dan kita lihat di sana ada 10 tulah ya. Itu dilakukan oleh Allah buat bangsa Mesir. Kemudian yang kedua, kita melihat di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel 6 ayat 4 ya, 1 Samuel 6 ayat 4, tulah juga terjadi kepada bangsa Filistin ya. Jadi Allah juga memberikan tulah kepada bangsa Filistin ketika mereka membawa tabut Allah ya, ketika membawa tabut Allah. Jadi mereka melakukan, bangsa Filistin ya, mereka melakukan tindakan yang tidak baik. Apa tindakan itu? Adalah membawa tabut perjanjian atau tabut Allah dengan sesuka hati mereka. Kita tahu tabut Allah adalah satu lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, dan itu melambangkan kekudusan Allah. Dan bangsa Filistin dengan seenaknya membawa tabut Allah ini ke dalam bangsa mereka. Nah, akibatnya mereka mengalami tulah Allah. Apa tulahnya? Yaitu yang pertama, dewa-dewa mereka hancur. Ya. Ketika tabut Allah ditaruh di dekat dewa-dewa orang Filistin, dewa-dewa mereka hancur. Ada yang jatuh, ada yang pecah, tumbang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tulahnya adalah borok-borok. Tetapi borok ini bukan sembarang borok. Borok yang mematikan. Jadi yang pertama, tulah terjadi kepada bangsa Israel karena mereka tidak mengizinkan, terjadi kepada bangsa Mesir karena mereka tidak mengizinkan bangsa Israel keluar untuk menuju tanah perjanjian. Kemudian yang kedua, terhadap bangsa Filistin
karena mereka membawa tabut Allah dengan tidak kudus. Kemudian yang ketiga, tulah juga terjadi kepada bangsa Israel sendiri. Nah, ini heran ya. Bangsa Israel yang katanya umat pilihan Allah, mereka juga mengalami tulah yang dijatuhkan oleh Allah. Yaitu ketika mereka bersungut-sungut karena penderitaan pada perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ya, jadi bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, kita tahu bangsa Israel bangsa yang luar biasa, bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bersungut-sungut ketika keluar dari bangsa Mesir, mereka bersungut-sungut terus. Dan itu membuat Allah marah dan menurunkan apinya dari surga. Ya, itu kita bisa baca dalam Bilangan 11 ayat 33. Jadi tulah itu terjadi 3 kali di dalam Alkitab yang saya baca. Yang pertama terjadi terhadap bangsa Mesir ketika mereka mencoba menghalang-halangi bangsa Israel keluar untuk menuju tanah perjanjian. Yang kedua terhadap bangsa Filistin ketika mereka membawa tabut Allah dengan tidak kudus, sehingga Allah menurunkan tulah, yaitu dewa-dewa mereka hancur, juga ada borok-borok yang mematikan. Kemudian yang ketiga terjadi kepada bangsa Israel sendiri ketika mereka bersungut-sungut karena penderitaan pada perjalanan keluar dari Mesir. Dan tulah itu adalah Allah menurunkan apinya untuk bangsa Israel. Nah, setelah kita tahu artinya, kemudian terjadi kepada siapa saja, kita lihat sekarang apa sih tujuannya Allah memberikan tulah itu kepada orang-orang ini. Yang pertama, tulah diberikan sebagai bentuk hukuman bagi orang yang menghambat rencana Allah. Sebagai hukuman bagi orang yang menghambat rencana Allah. Jadi hari ini mungkin saya tidak tahu apakah ada rencana Allah yang terjadi yang dihambat, sehingga kalau orang mengatakan virus ini sebagai tulah, apakah ada orang yang menghambat rencana Allah buat bangsa kita, atau orang yang menghambat rencana Allah bagi dunia ini, karena ini juga terjadi pada semua bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia. Jadi yang pertama, tujuan Allah menurunkan tulah adalah sebagai bentuk hukuman bagi orang yang menghambat rencana Allah. Yang kedua, tujuannya apa? Selain bagi orang yang menghambat. Yang kedua, tujuan tulah ini adalah hukuman atas kekerasan hati manusia. Dan kita lihat dalam Keluaran yang sudah kita baca, kemudian dalam Mazmur 78 ayat 43 sampai 51, dan dikatakan bahwa tulah itu turun karena kekerasan hati manusia. Nah, kita tahu ya, seperti Firaun misalnya, dia mengeraskan hati dan Allah memang mengizinkan. Allah yang membuat hati Firaun keras. Kemudian yang ketiga, tujuan Allah memberikan tulah adalah hukuman atas ketidaksetiaan manusia. Jadi kalau yang pertama menghambat rencana Allah, yang kedua karena kekerasan hati, yang ketiga karena ketidaksetiaan manusia. Kita bisa membaca di dalam 1 Samuel 6 ayat 4. 1 Samuel 6 ayat 4, di mana bangsa Filistin mereka tidak menjaga kekudusan dan mereka dengan seenaknya membawa tabut Allah. Ini karena ketidaksetiaan manusia. Ya. Kemudian dalam Bilangan tadi yang saya sampaikan, Bilangan 11 ayat 33, bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut dan mereka seolah-olah tidak percaya kepada janji Allah. Ini membuat Allah menjadi murka dan menurunkan tulahnya. Yang keempat, tulah diturunkan itu sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan sekaligus menjelaskan kuasa Allah. Ya. Jadi jangan salah,
kalau ada tulah, sebenarnya ini bukan karena sekedar Allah marah saja, tidak. Tetapi sesungguhnya di sana ada rencana Allah untuk memperingatkan manusia. Tidak mustahil. Setelah tulah ini, kalau misalnya umat manusia ini tetap keras, tetap berbuat tidak menyenangkan, tetap tidak menjaga kekudusan, tidak mustahil Allah akan menurunkan yang lebih lagi, yang lebih dahsyat maksudnya. Ya. Jadi selain sebagai bentuk hukuman buat orang yang menghambat rencana Allah, hukuman atas kekerasan hati, hukuman atas ketidaksetiaan, yang keempat sekali sebagai peringatan sekaligus menjelaskan kuasa Allah. Jadi kita bisa melihat di dalam tulah yang terjadi di Mesir misalnya, ya, ada beberapa tulah ya yang bisa dilakukan juga oleh ahli-ahli sihir. Ahli-ahli sihir bisa melakukan juga tulah yang sama. Artinya mereka bisa melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan Allah. Ya. Tetapi ternyata ada juga beberapa tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh ahli-ahli sihir bangsa Mesir. Misalnya tentang kematian, ya, misalnya tentang kematian anak sulung, ya, tulah yang ke-10. Ahli-ahli sihir bangsa Mesir tidak bisa melakukannya, ya, karena ini memang rencana Allah, ya, dan itu kekuasaan Allah. Bangsa Israel nggak bisa, bangsa Mesir nggak bisa melakukannya, ya. Kalau misalnya tulah pertama, ya, air menjadi darah, ahli sihir bisa berbuatnya, ya. Tulah yang kedua tentang kata, ahli sihir bisa melakukannya juga. Yang ketiga, nyamuk. Nah, ahli sihir yang ketiga ini juga tidak bisa. Ya. Kemudian lalat pikat, kemudian sampar. Ini mereka tidak bisa melakukannya. Apalagi tentang kematian anak sulung, mereka tambah tidak bisa melakukannya. Ya, jadi hanya Allah ingin menunjukkan bahwa ini loh, aku yang berkuasa. Ya. Ada orang sakti boleh, orang sakti melakukannya, tetapi ada beberapa keterbatasan dan itu hanya Allah yang sanggup melakukannya. Kemudian yang kelima, tujuan Allah memberikan tulah adalah agar ini menjadi bahan kesaksian bagi anak cucu. Ya. Coba bayangkan, misalnya pada zaman itu Allah tidak melakukan tulah kepada bangsa Mesir, mungkin kita tidak bisa mendengar kisah bagaimana hebatnya Allah kita. Tetapi karena Allah ingin menunjukkan kehebatannya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, maka Allah memberikan tulah. Tujuannya apa? Supaya cerita ini juga didengar oleh anak cucu kita. Supaya apa? Hanya sekedar mendengar? Tidak. Tetapi mereka mendengar, kemudian percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib bagi manusia, juga bagi semua makhluk yang ada di dunia ini. Jadi dari tujuan ini, ya, maka kita bisa melihat sekarang bahwa bagaimana kita mendengar ada rombongan 600.000 orang berjalan, tidak termasuk anak-anak ini ya. Alkitab menulis ada 600.000 orang tidak termasuk anak-anak berjalan dari Ramses menuju Sukot untuk mengambil tulang belulang Yusuf dulu, ya. Kemudian ke Etam, kembali ke Piharihot, dan kemudian menyeberang Laut Merah. Bayangkan, bisa nggak kita membayangkan? Ada 600.000 orang, itu belum termasuk anak-anak. Ya. Itu berjalan bagaimana luar biasanya. Dan Allah memimpin dengan tiang awan dan tiang api. Wah, hal yang luar biasa. Saya membayangkan jadi merinding ya ketika membayangkan bagaimana ada orang 600.000 orang berjalan. Dan yang memimpin mereka adalah kuasa Allah melalui tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Wah, luar biasa.
pemuda yang dikasihi Tuhan. Dari cerita Tulah ini ya, kita bisa melihat, kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya. Ketika 10 Tulah itu berlangsung dan bangsa Israel yang tinggal di Gosen pada saat itu, yang ada di Mesir juga, mereka tidak mengalami satupun apa yang terjadi terhadap tulah-tulah itu. Jadi meskipun mereka satu negara, ya, tetapi mereka tidak mengalami hal-hal itu. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya Allah. Menunjukkan bagaimana penyertaan Allah terhadap anak-anak yang dikasihinya. Kemudian, kalau kita hubungkan dengan situasi saat ini, ya mungkin kita sedang mengalami pandemi corona, ya COVID-19. Mungkin walaupun ini sudah mungkin masa-masa akhir, karena nanti ada masa new apa itu namanya, new era itu aja, seperti merek sandal. New normal ya, new normal. Misalnya itu terjadi, maka kita akan bersanding ya. Nah, saya tidak ingin mengaitkan dengan itu, tetapi mari ya, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pandemi ini merupakan kemalangan atau kutukan bagi dunia. Kita tidak bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena kalau kita baca di media sosial, ada banyak orang menafsirkan tentang pandemi ini. Ya. Ada yang mengatakan itu sebagai tentara Allah, ya, sehingga mereka tidak harus takut. Ya. Tetapi kalau kita berpikir lagi, kalau kita jeli lagi, loh kalau itu tentara Allah, kenapa orang-orang yang baik kok juga mati? Ya. Kalau tentara Allah ya, saya berpikir misalnya enaknya yang mati yang jelek-jelek saja, yang jahat-jahat saja begitu. Ya. Karena itu kita tidak bisa mengatakan pandemi ini sebagai tulah atau kutukan bagi dunia. Kemudian kalau kita baca lagi, ada yang mengatakan pandemi ini juga sebagai senjata biologi yang sudah disiapkan. Ya. Kenapa kok kita bisa mengatakan seperti itu? Karena sifat, ya, sifat karakter virus ini ternyata berbeda-beda satu negara dengan negara yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau kita baca juga, ada banyak yang mengatakan ini satu virus biasa saja lah, seperti influenza yang terjadi seperti itu. Jadi ada banyak orang menafsirkan tentang virus corona atau pandemi ini. Ya, tetapi kita tidak perlu mencari tahu apa itu virus, tetapi yang pasti sore hari ini yang harus kita lakukan adalah ketika kita menghadapi situasi yang demikian, kita nggak harus mencari apa itu corona, siapa yang membuatnya, atau apapun hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tetapi mari, saya rindu ketika kita menghadapi hal yang seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan keraskan hati. Kita sudah nggak bisa beribadah, ya. Kita nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi dalam satu peribadahan yang luar biasa. Tetapi malam hari ini, sore hari ini, saya rindu adik-adik pemuda, jangan keraskan hati. Walaupun kita tidak beribadah, tetapi ketika kalian berdoa dan Roh Kudus berbicara kepada kalian, jangan keraskan hati. Bisa jadi itu ada bisikan-bisikan, ada rencana Tuhan yang sedang dibicarakan dengan anak-anak muda. Jangan keraskan hati. Kalau ada yang menegur, coba terima dengan senang hati. Mungkin ini rencana Tuhan buat kita. Ya. Kemudian tetap jaga kekudusan, ya, dan jangan bersungut-sungut. Ya, tetap jaga kekudusan. Jadi walaupun kita nggak ketemu, kita nggak masuk gereja, jangan merasa aduh seenakku aja hidup. Tidak. Ya. Kita tetap harus menjaga kekudusan. Karena sesungguhnya gereja yang sesungguhnya itu adalah hidup kita, hati kita. Jadi jangan berbuat seenaknya ketika kita tidak masuk gereja. Tetap jaga kekudusan dan jangan bersungut-sungut. Ya, yang mengalami ini banyak orang kok. Enggak kalian saja, enggak saya saja. Banyak orang. Karena itu jangan bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut. Karena bisa jadi ini masih peringatan dari Allah.
Ya, ini masih peringatan dari Allah. Dia akan menyatakan kuasanya karena Allah mau kita bersaksi buat anak cucu kita juga. Karena itu mari anak-anak muda, saya rindu melalui peristiwa ini. Yang pertama, jangan keraskan hati ketika Allah berbicara, ketika Roh Kudus berbicara kepada anak-anak muda, jangan keras hati. Ya, tanggapi. Yang kedua, tetap jaga kekudusan. Meskipun tidak masuk gereja, tetap jaga kekudusan. Hidup kudus di hadapan Allah. Dan jangan bersungut-sungut. Tetap bersuka cita. Ya. Anak muda kan biasanya begitu. Ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya setuju itu. Ya. Jangan bersungut-sungut. Kemudian, yang terakhir, mari kita nikmati situasi ini dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Saya yakin ada banyak cerita yang Tuhan siapkan buat anak cucu kita nanti ketika wabah ini selesai, atau mungkin ketika kalian sudah tua, mungkin kalian bisa bercerita pada anak cucu bahwa dulu ada kasus corona, korbannya sekian, nah tetapi anak-anak Tuhan dipelihara dengan baik. Ini rencana Allah. Karena itu mari para muda GBS Sekina, Yoters, ya, jangan panik, jangan gelisah, tetapi mari kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh belajar satu kebenaran tentang tulah yang Engkau berikan buat umat manusia. Kami percaya situasi yang ada saat ini masuk di dalam rencana Tuhan. Karena itu mari Bapa, Roh Kudus-Mu yang sudah ada dalam hati kami, terus menjaga kami untuk tetap menjaga kekudusan kami. Membuat hidup kami tetap bersuka cita, tidak bersungut-sungut. Kami boleh menikmati setiap rencana Tuhan. Bahkan kami percaya ada hal-hal yang baik yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan itu menjadi bahan cerita kami untuk anak cucu kami kelak. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami percaya ada banyak orang yang di luar sana menderita, bahkan sampai meninggal dunia. Tetapi pemeliharaan Allah sempurna atas kami. Dan kami percaya darah-Mu yang kudus akan tetap membungkus kami, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, mendorong anak-anak muda-Mu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan semakin mengandalkan Engkau di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah krisis yang ada. Kami hanya berseru kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bersafaat buat bangsa kami. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Engkau tolong mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil, biar itu boleh membawa kesejahteraan bagi kami masyarakat Indonesia. Engkau menolong juga orang-orang yang merencanakan kejahatan, kehancuran bangsa ini. Engkau hadapkan wajah-Mu buat mereka. Engkau ubahkan hati mereka, dan Engkau berkati mereka, sehingga mereka boleh berbalik dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati gereja kami. Program-program yang ada, yang tersendat selama pandemi ini, Tuhan Engkau tetap menolong. Memberkati pengurus-pengurus komisi, memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati pelayan altar, memberkati pelayan-pelayan multimedia, memberkati para pembela sidang, memberkati Bapak Gembala sidang kami. Mari Bapak, Engkau ikat kami dengan tali kasih, dan kami tetap melayani Engkau dengan apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Pakai anak-anak muda-Mu, selagi muda mereka Engkau tangkap, Engkau jadikan alat-alat-Mu, dan mereka boleh menjadi saluran berkat buat anak-anak muda di sekitarnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Engkau sediakan tempat bagi kami untuk beribadah. Karena kami tahu tidak ada rencana manusia yang boleh terjadi tanpa seizin-Mu. Dan kami sangat mengandalkan Engkau. Karena Engkau terbukti selama ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat hamba-hamba-Mu, para pimpinan yang mengambil keputusan.
biarlah mereka juga mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami, Engkau mengedangkan tangan-Mu, dan Engkau menjamah masing-masing anak-Mu. Dan Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat ilahi, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat keselamatan. Itu akan mereka nikmati dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menikmati berkat-berkat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.